si sama tentang guru orang sadaya senang lebih dari berisai berpakaian kepada Tuhan Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillah ma sya Allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita banggakan, kita dengarkan nasihat serta petuahnya, segenap para guru kita, para sesepuh kita, para orang tua kita, berkhusus yang telah memimpin zikir serta mahlul qiyam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para guru kita Ustaz Nur, begitu juga Ustaz Hasan dan guru-guru kita yang lain, ada Aan dan sebagainya, seluruhnya pimpinan RT yang ada dalam lingkup RW 01 dan keseluruhannya para sesepuh kita, orang tua kita yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, serta anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa la kulli latin salihah wa kama wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari langsung saja kita masuk dalam pembahasan kita, yaitu dengan panduan kitab Al-Mawaid fil Ahaditsil Qudsiyah, yaitu mengenai peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan kepada hadis qudsinya yang disampaikan oleh Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Kita masuk pada Al-Mawaidatus Sadisah, peringatan yang ke-6. Kita sudah baca setengahnya di 2 pertemuan kemarin. Mari kita lanjutkan di malam hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qal yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam. Selalu dan selalu Allah mengingatkan kita, memanggil kita. Apa kata Allah? Lau anna awalukum, andai saja orang-orang yang pertama di antara kalian. Jadi
Siapa orang yang pertama di antara kita? Nabi Adam alaihi salam. Bukan Adam yang mengenal, bukan. Tapi Nabi Adam alaihi salam, ya, manusia pertama. Seandainya manusia mulai zamannya Nabi Adam, kata Allah, dari awal-awal adanya manusia, wa akhirukum, begitu juga sampai daripada manusia-manusia terakhir, bergabung nih mulai zamannya Nabi Adam sampai nanti datangnya kiamat. Semuanya bergabung menjadi satu. Tidak cukup manusianya, tapi apa kata Allah? Wa jinnakum, begitu juga golongan jin daripada kalian. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, kira-kira banyak gak? Banyak. Oh, luar biasa. Satu Bogor aja kan dikumpulin penuh. Pengajian di RW 01 rada ribet gitu. Benar gak? Nah. Ini bukan pengajian, pengajian. Orang dikumpulin dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Sebanyak apa itu orang? Ayo. Sekarang yang hidup aja manusia ini bermiliar-miliar ya. Yang udah di dalam tanah lebih banyak lagi. Lah ini dikumpulin yang hidup, yang mati, semua hidup semua. Jadi satu. Gak cukup di sana, gak cukup manusia aja, ditambah jinnya sekalian. Jin juga banyak urusannya. Jinnya juga ikut bergabung ini. Ini mau ada apa ini? Wa insakum, begitu juga golongan manusia dari jin dan manusia. Wa sagirukum, golongan anak-anak, golongan kecil kalian. Wa kabirakum, begitu juga golongan tua kalian, orang-orang yang telah dewasa. Jadi semua nih manusia dari dulu sampai sekarang, golongan jin dan manusia yang kecil maupun yang besar. Wa hurakum, orang yang merdeka daripada kalian. Wa abdakum, begitu juga budak daripada kalian. Semua. Mau golongan budak, zaman dulu ada perbudakan ya. Budak itu bukan budak Sunda. Budak Sunda mah anak-anak. Sama budak Pontianak juga anak-anak. Malaysia budak juga anak-anak. Tapi budak yang dimaksud di sini adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu manusia yang diperjualbelikan. Budak. Nah, semua golongan budaknya, golongan orang yang merdeka. Kita ini semua merdeka di Indonesia, insya Allah. Semua jadi satu. Ngapain? Wa abdukum, budak juga tadi ijtama'u, berkumpul. Mereka semua berkumpul. Dalam rangka apa berkumpul? Ala ta'ati, kata Allah. Dalam rangka taat kepada aku, taat kepada Allah. Semua berkumpul, manusianya, jinnya, tua, muda, kaya, miskin. Tahun 1 sampai tahun dah tahu tahun berapa sudah. Iya. Mulai awal manusia sampai akhir manusia semua kumpul. Semua bersatu padu dalam satu barisan, semuanya taat sama Allah. Hebat kan? Semuanya sholat. Dari orang kafir dah ada sudah. Jinnya, yang jin kafir asup jadi jin muslim kafir, taat semua. Semuanya intinya jadi satu, taat kepada Allah. Ma zada dzalika, tidaklah hal tersebut, kata Allah, menambah fi mulki, kepada kerajaanku, kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya apa? Gak ngefek, kata Allah. Kalau yang sering Anda sampaikan begini kan, orang RW 01 udah ada yang sholat semua,
Allah nggak butuh itu. Allah tetap jadi Tuhan. Karena sering sampaikan ya. Sekecamatan tidak sholat, Allah tetap jadi Tuhan. Sebogor nggak sholat, Allah tetap jadi Tuhan. Benar ya? Benar. Sedunia sudah tidak sholat, Allah tetap jadi Tuhan. Tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya sekarang disebutin sama Allah. Kalau seluruh alam semesta ini nggak ada yang sholat, Allah tetap jadi Tuhan. Sebaliknya sama, seandainya semua sholat, Allah tetap jadi Tuhan. Gak butuh dengan ibadah daripada hambanya. Gak butuh ketaatan hambanya. Kita sholat gak sholat, Allah tidak ada urusan. Yang dapat manfaatnya kita gitu. Kalau gak sholat yang rugi sendiri kita. Allah pengen negasin begitu. Karena di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas, Allah gak ciptain kita untuk memperbanyak kita doang, gak karena kesepian, gak pengen bantuan kita. Tidak, kata Allah. Diciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah tegaskan sekarang, seandainya semua alam semesta, jin, manusia, seluruhnya sudah dikumpulin beribadah sama Allah, tidak menambah sedikit pun, kata Allah, daripada kekuasaanku. Tetap Allah sudah Tuhan yang paling mulia, tidak ada lagi di atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami maksud Allah? Misqal dzarratin. Misqal dzarratin, walaupun sebesar biji zahrah. Ini kalau dulu para ahli tafsir mengartikannya biji sawi gitu ya. Segede biji sawi. Kalau sekarang banyak yang mengartikan berapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, partikel terkecil di bumi itu namanya atom. Kalau sekarang ada lagi yang menemukan molekul atom. Jadi apa molekul atom itu? Benda yang paling kecil, ukuran paling kecil. Biji sawi itu udah kecil. Ini lebih kecil dari itu. Seandainya semua beribadah, kata Allah, gak nambah kekuasaan Allah walaupun benda yang terkecil tadi. Gak nambah sedikit pun, kata Allah. Karena apa? Sudah stuck. Allah sudah memiliki kekuasaan tertinggi sudah. Gak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami insyaallah? Wa man jahada, barang siapa yang berjihad, kata Allah. Barang siapa ya berjihad, fa innama yujahidu li nafsihi, maka dia telah berjihad untuk dirinya sendiri. Jadi orang berjuang itu untuk dirinya sendiri. Jangankan sholat kita sebutkan tadi ya, jangankan baca Quran, orang jihad mati syahid itu yang perlu bukan Allah, dirinya sendiri. Karena apa? Nanti balasannya adalah surga. Surga yang nyiptain siapa? Allah gak butuh sama surga. Yang butuh surga siapa? Kita. Paham insyaallah? Jadi kata Allah, siapa yang berjihad, dia telah berjihad untuk dirinya sendiri. Memang dalam pandangan mata dia berjihad membela agama Allah, iya gak? Membela Rasulullah, membela sesama muslim dan seterusnya. Itu kelihatan di dunia, tapi hakikatnya pahalanya itu kembali buat dirinya sendiri. Orang yang rajin ibadah, ibadahnya buat dirinya sendiri. Allah gak butuh dengan itu semua. Bisa dipahami insyaallah? Innallaha, sesungguhnya Allah, la ghaniyun 'anil alamin, sama sekali tidak butuh dengan apa yang ada di alam semesta ini. Gak butuh Allah. Allah gak butuh sama manusia, Allah gak butuh sama jin, Allah gak butuh sama tumbuhan, Allah gak butuh sama hewan, dan apapun lah, makhluk apapun yang kita mungkin gak tahu juga ya. Kan banyak makhluk lain di bumi atau di bawah bumi, di atas bumi ini yang kita namanya aja kadang gak tahu kita. Sama sekali Allah gak butuh dengan mereka semua, kita semua. Itu yang Allah ingin tegaskan. Ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam,
Kita lagi dipanggil sama Allah. Kama tu'di yu'di. Sebagaimana kau menyakiti, yu'di, kau akan juga disakiti. Hati-hati. Diingetin sama Allah. Jangan sekali-kali kita jadi orang yang menyakiti orang lain. Kalau kau menyakiti orang lain, kau bakal disakiti juga. Apa kata pepatah Indonesia itu, hukum karma ya. Kalau kita baik, orang insya Allah akan baik. Kadang kita baik aja balasannya gak baik. Betul gak? Apalagi kita berbuat jelek, pasti kebanyakan dibalas jelek. Karena perbuatan kita itu kayak cermin katanya. Maaf ya, suaranya agak serak. Kering tenggorokan loh, tapi ini sudah disediain apa namanya? Harutan. Jelas tapi ya? Jelas. Tidak bisa kenceng kayak biasanya. Apa tadi? Cermin. Perbuatan kita itu seperti cermin. Apa cermin itu? Kaca. Apa yang kita lakukan itu terlihat sama dengan apa yang kita lihat di depan kita. Perbuatan kita itu kalau boleh diibaratkan kayak bola yang memantul itu lah. Kalau kita lempar ke tembok, balik lagi ke kita. Atau senjatanya orang aborigin tuh, asli Australia, apa namanya itu yang dilempar itu, yang balik lagi, bumerang. Ya, bumerang, balik lagi itu. Kena serangan. Begitu kita lempar, begitulah yang balik sama kita. Jadi hati-hati. Kata Allah, apapun yang kita lakukan, kalau kita ganggu orang, kita juga nanti akan diganggu. Biasanya kita nasihati anak kita, kalau gak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau gak mau dipukul, jangan pukul. Betul gak? Begitu. Itu kata Allah. Wa kama ta'malu, begitu juga dengan apa yang kau perbuat, yu'malu bika, begitu juga yang akan diperbuat kepadamu, balik lagi pasti. Kalau kita baik sama orang, insya Allah orang itu baik sama kita. Benar gak? Benar. Kalau kita baik sama manusia, insya Allah manusia yang lain baik sama kita. Kalau kita jahat sama orang pun kemungkinan besar juga akan pasti jahat kepada kita. Ya satu dua lah yang pemaaf, yang gak mau cari masalah, atau ketika orang berbuat jelek dia balas kebaikan, itu satu dua yang begitu. Barang langka apalagi sekarang ya. Tapi yang kebanyakan kita berbuat jelek pasti dia berbuat jelek. Contoh dulu zaman sekolah biasanya suka olok-olokan orang tua ya. Nyebutin nama orang tuanya. Kalau sudah disebutin nama orang tuanya, nanti yang disebutin itu tuh ngolok lagi orang tuanya. Benar gak? Benar, Bib. Asep siap. Yang sana hujan. Ya, gitu selalu sudah. Pasti. Betul gak? Betul. Artinya apa? Sama aja kita ngolok orang tua orang lain, itu ngolok orang tua kita sendiri. Karena apa? Pasti orang itu bakal ngolok orang tua kita ketika kita ngolok orang tua dia. Benar gak? Benar. Gitu juga hal-hal yang lain. Kita ngolok kampung mana gitu, orang kampung itu nanti balas juga. Betul? Bahkan dalam suami istri pun begitu. Kita nyala-nyalain istri kita, gini. Nah, istrinya nanti balas lagi gitu. Betul? Pelajaran Ustaz Tio kan? Iya. Jadi apa yang kita lakukan, itulah yang akan kembali kepada kita. Apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya karena ulah tangan manusia kok. Adanya bencana,
Kenapa sampai ada longsor? Kenapa sampai ada banjir bandang? Ya, pasti ada sesuatu hal yang perlu dikoreksi ulah manusia. Walaupun itu takdir Allah, ya jelas takdir Allah. Tapi kenapa bisa longsor? Oh, ternyata hutannya di atas gunung udah gundul, dibabatin. Tanah yang harusnya dipegang oleh akar, diperkuat akar, habis sudah pohonnya. Begitu air turun, hujan turun terus menerus, habis. terkikis, habis longsor, betul? Tidak sampai sebulan kemarin waktu anak ziarah ke mana? Jasinga itu, pulangnya di sekitar Kalong itu ada 3 orang meninggal ketimpa longsor. Pas waktu anak hampir maghrib lewat sana. Alhamdulillah dikasih selamat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan anak makan karena waktu itu anak puasa sama anak-anak, makan di tempat yang nyewain kepada orang yang meninggal itu, yang punya tempat. Jadi yang punya tempat yang ketimpa itu, orang yang meninggal 3 orang itu, dia baru nyewa tempat itu untuk kios buah katanya, baru seminggu. Bayangkan baru buka seminggu, merantau mungkin dia ke sana. Kalau sudah takdir Allah, ya, kena longsor meninggal. Tapi karena ulah apa? Ya jelas dilihat di atasnya ada tanah yang seharusnya pohonnya tertanam baik, dipelihara, dijaga, dibabat. Itulah yang terjadi. Maka mari kita mawas diri. Jangan sekali-kali kita berbuat kejelekan kalau kita tidak mau dibalas dengan kejelekan. Jangan kita berbuat keburukan kalau kita tidak ingin dilakukan perbuatan buruk kepada kita. Bisa dipahami insyaallah? Insyaallah. Nah, itu pembahasan kita dalam pembahasan yang ke-6. Kita masuk ke pembahasan yang ke-7 sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mawaidatus Sabi'ah, peringatan yang ke-7. Yaqulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Ya bena Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, ya abidad dinar wad darahim, hei budak-budak dinar, uang emas, dan budak-budak uang perak, dirham. Oh, keras ini. Kata Allah, sebagian kita disebut budaknya uang emas dan budaknya uang perak, dinar dan dirham. Kenapa disebut budaknya uang emas dinar atau disebut dengan budaknya dirham? Dijelasin setelahnya. Apa kata Allah? Inni khalaqtuhuma, aku menciptakan keduanya, kata Allah, yaitu uang emas dan uang perak. Ini lambang aja. Zaman dulu, zamannya Rasulullah itu, yang buat transaksi duitnya itu emas atau perak. Emas namanya dinar, biar tahu dulu nih, biar kenal, biar kita tidak melupakan sejarah, ya. Dengerin dulu, jangan ngomong. Uang emas namanya dinar, uang perak namanya dirham. Dirham. Kadarnya nanti saya kasih tahu. Apa kata Allah dulu? Inni khalaqtuhuma, aku menciptakan keduanya, yaitu dinar dan dirham, emas dan perak ini tadi. Ya kalau sekarang duit kita lah, uang kertas, ya. Kenapa sejarahnya ada uang kertas? Ini sebetulnya penipuan. Uang kertas itu dulu emas-emas kita diambil, di setiap negara itu diambil sama banker-banker itu. Kalau sekarang itu keluarga Rothschild namanya, yang punya bank-bank dunia itu, termasuk BI itu. Bukan BI itu Bank Indonesia terus punyanya Indonesia, bukan, tapi berafiliasi kepada mereka, banker dunia itu. Yang asli punya Indonesia itu BNI
45 dulu. Itu asli punya Indonesia. Tapi kalau BI itu bank yang berkolerasi sama mereka, dan mereka punya kekuatan mencetak uang di seluruh dunia. Makanya uang kita tetap yang nyetak BI, Bank Indonesia. Dulu perjanjiannya boleh Indonesia merdeka, kita akui Indonesia merdeka, tapi bank sentralnya harus dibuat, yaitu yang sekarang namanya BI, dan tetap ngiblatnya ke situ. Makanya ketika didirikan BNI dulu marah besar mereka, dan sempat dihancurkan BNI. Nah, itu nanti lah, bukan pembahasan sekarang. Aku ciptakan, kata Allah, dunia ini, uang tadi, untuk apa, kata Allah? Khalaqtuhuma lakum. Aku ciptakan keduanya untuk kalian, litakulu bihima, rizki, agar kalian makan dengannya rizkiku. Dikasih duit sama Allah. Lanjut. Dikasih duit sama Allah untuk apa? Agar kita bisa makan darinya, sebagai alat tukar untuk beli makanan. Ingat, di akhirnya Allah tulis di situ, Allah nyatakan, Allah ingatkan, rizki. Duit itu semata-mata rizki, adalah apa? Rezekiku. Artinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun duitmu, sebanyak apapun emas perakmu, ingat itu rizki dari Allah. Berasal dari Allah. Kalau singkatnya begini, kau bisa makan, yang ngasih makan Allah. Kau bisa minum, yang ngasih minum Allah. Bisa difahami insyaallah? Thumma ta'khuduna, kejauhan mana tadi? Wa talbasu bihima thiyabi. Gitu juga kata Allah, aku ciptakan uang itu tadi, emas perak atau uang kita sekarang ini, agar kau bisa berpakaian dengan pakaian yang aku beri. Artinya apa? Beli pakaian, beli baju, menutup aurat kita dari uang itu tadi. Ini banyak pesan di sini. Salah satunya, kita diciptakan sebagai manusia ini harus benar-benar menjaga aurat. Salah satunya. Kenapa? Allah kasih duit untuk beli pakaian, artinya menutup daripada sesuatu hal yang harus ditutup. Ini penting, betul? Apalah bedanya kita sama hewan? Makin kebuka, makin kita seperti seseorang yang tidak punya peradaban. Orang zaman dulu itu telanjang, betul? Kalau tidak percaya, coba orang-orang primitif. Apa orang primitif? Orang-orang yang hidup terbelakang, ya, jauh dari jangkauan modernisasi. Rata-rata mereka berpakaian enggak? Enggak. Orang-orang di Irian, ya, apalagi zaman dulu, orang-orang Dayak enggak pakaian. Orang-orang di Afrika, di mana tempat, di India, lihat yang di pelosok-pelosok itu, yang belum tersentuh sama manusia lain, telanjang mereka. Nah, kita diberikan oleh Allah rizki itu untuk menutup pakaian kita, agar kita tidak malu. Jangan terus apa yang harus ditutup itu diumbar kemana-mana. Yang boleh melihat aurat kita itu cuma daripada kalau perempuan, yaitu suaminya, ya suaminya, istrinya, dan orang-orang yang menjadi mahram dia, selesai.
Jangan kita kayak orang-orang kafir. Maaf, Cina-Cina itu, ya kalau ke mall-mall ketemu orang Cina, dia semakin terbuka istrinya, semakin pendek celananya, roknya, makin bangga, dipertontonkan kepada orang lain. Tapi Islam mengajarkan kita semakin tertutup semakin mulia. Bisa dijamin insyaallah? Insyaallah. Jadi udah dikasih duit sama Allah untuk beli pakaian, ya tutup. Begitu. Memang orang-orang kafir, orang-orang yang disebut modern ini kadang kebablasan juga. Ada yang protes begini, lah untuk apa Allah ciptakan perempuan itu tubuhnya indah, laki-laki itu juga indah dilihat, apa namanya, perempuan. Kalau ada pakaian terus mau ditutupin. Ini karena bergesernya nilai ini sudah mulai banyak pantai-pantai sekarang, termasuk di Indonesia, yang melegalkan untuk apa? Untuk telanjang bulat di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Mereka menyebutkan untuk apa ditutupin? Ini kan keindahan dari Tuhan. Allah ciptakan, Tuhan ciptakan indah, kenapa harus ditutup? Harusnya kan diperlihatkan. Tidak adil dong kalau cuma suaminya, keluarganya yang melihat, biar orang lain juga melihat. Ngomong begini kepada seorang ulama. Lalu ulama itu mengambil permen. Ngambil permen. Permen itu dibuka, bungkusnya, lalu dijatuhkan, sehingga ada binatang, ada lalat dan seterusnya, kena debu. Lalu kata ulama tersebut, mau gak kau makan permen itu sekarang? Dijawab oleh orang itu tadi yang protes tentang tutup aurat dan seterusnya. Enggak, tentu tidak. Kenapa tidak? Oh, itu sudah terkontaminasi, sudah terjamah oleh lalat, sudah kena debu, sudah kotor dan seterusnya. Kalau yang ini mau gak? Yang masih terbungkus, mau dong. Lalu apa kata ulama tersebut? Begitulah kami umat Islam memperlakukan daripada perempuan kami. Tidak semua orang bisa menjamahnya, tidak semua orang bisa melihatnya. Kami tutup mereka untuk daripada menghormati mereka, bukan mengekang mereka. Bisa dipahami insyaallah? Nah, kembali lagi, apa kata Allah tadi? Aku memberikan uang kepada kalian untuk engkau mendapatkan pakaian yang aku berikan. Wa tusabbihuni, sehingga engkau bertasbih kepadaku, mensucikan aku. Wa tuqaddisuni, selalu dan selalu mensucikan aku, kata Allah. Tujuannya itu, pakaian udah dikasih, makanan udah dikasih, ya ibadah dong. Sucikan Allah, artinya ibadah kepada Allah. Itu namanya kita tahu diuntung, tahu syukur. Tapi aib kita sudah ditutup, aurat kita sudah ditutup, makan dikasih, hidup diberi enak sama Allah, lalu kita ada ibadah sama Allah. Sungguh terlalu, ya. Keterlaluan itu. Kemana rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Thumma, kemudian kata Allah,
ta'khudun kitabi, kalian ambil kitab suciku, wa taj'alunahu wara'akum, lalu kau letakkan di belakangmu. Kau ambil Al-Quran, artinya apa? Kau belajar Al-Quran atau kau sudah diajarkan Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi semua hukum tersebut, kaedah-kaedah Al-Quran tersebut, ajaran-ajaran Al-Quran tersebut kita taruh di belakang kita. Artinya apa? Kita tinggalin, nggak kita terapin. Dengerin pengajian, bagus, tapi tolong diterapkan. Jangan terus begini, kalau begitu saya duduk pada aja mesin. Jadi ini kalau udah diterapin bukan begitu. Justru sedikit-sedikit harus kita pahami dan kita praktek. Apa kata Allah tadi? Kita ambil Al-Quran itu, tapi kita taruh di belakang kita. Yang jadi sandaran kita artis-artis, yang jadi sandaran kita, yang jadi contoh kita superstar. Idola-idolanya itu. Cara pakaian kita gak niru cara Nabi, gak tiru bagaimana Al-Quran suruh. Cara makan kita gak niru Nabi, gak niru Al-Quran. Cara hidup kita begitu, cara bermuamalah kita begitu. Cara kita mendidik anak gak niru Nabi, gak ngikutin Quran, ngikutin tips-tips Instagram. Cara mendidik anak. Ini katanya siapa? Hati-hati. Makanya pentingnya kita belajar yang semacam ini, agar kita makin kenal bagaimana Al-Quran, bagaimana kenal bagaimana Nabi, sehingga sedikit demi sedikit bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah. Wa ta'khuduna dinar, dan kalian mengambil dinar tadi, uang emas tadi, wa darahim, dan uang perak tadi, wa taj'alunaha fawqa ru'usikum, lalu kalian letakkan di atas kepala kalian. Al-Quran ditaruh belakang, tapi emas perak duit ditaruh di atas kepala. Artinya lebih hormat sama duit daripada Al-Quran. Contohnya gini deh, ada orang kaya, tajir melintir, datang ke kampung gitu. Oh, disambut luar biasa. Satu lagi ustaz datang, penampilannya sederhana, bajunya sederhana, tapi hafid Quran sebetulnya. Biasa aja, penyambutannya beda antara yang kaya tadi sama si ustaz ini. Padahal satunya membawa Al-Quran, satunya cuma membawa dunia. Benar gak? Benar. Ayo jujur, kalau di rumahnya kedatangan ustaz sama orang kaya, lebih senang datangan orang kaya apa ustaz? Orang kaya. Ada Ustaz Hasan kan? Lebih senang mana didatangi Ustaz Hasan apa KDM? KDM dia. Padahal KDM kos gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan semua pemimpin kita dapat taufik dan hidayah. Amin. Hati-hati, jangan sampai kita memandang dunia itu, ya kita butuh lah sama dunia, tapi jangan mendewakan, menuhankan dunia. Jangan sampai kata Allah tadi, dinar dirham ditaruh atas kepala, emas perak dunia ditaruh atas kepala, tapi Al-Quran ditaruh
belakang. Contoh lagi, di rumah kita ada Al-Quran sama ada emas. Kira-kira yang lebih dijaga emasnya apa Al-Qurannya? Ayo jujur. Emas. Emas pada simpen taruh berangkas. Kalau punya berangkas gimana caranya dah hilang sudah. Kalau perlu tehelnya dibolongin ditaruh bawah tehel. Al-Quran mah, ya Allah, kadang ditaruh bawah berdebu. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa rafa'tum buyutakum, kalian tinggikan rumah-rumah kalian. Rumahnya dibangun tinggi, bagus, bertingkat-tingkat. Ya. Wa khafattum buyuti, tapi kalian rendahkan rumahku. Rumahnya bagus-bagus, tapi masjidnya 10 tahun pembangunan terberes-beres. Ini umat Islamnya gimana? Benar gak? Musallanya la yamut wa la yahya, tidak hidup karena tak ada biaya. Karena apa? Padahal orang-orang yang sekitar situ orang-orang kaya, orang banyak duitnya, pengusaha. Masjidnya ya gitu-gitu, pengurus masjidnya ya tetap miskin-miskin aja. Ya kayak gimana, gak mau miskin, digaji dari mana? Dikasih duit dari mana? Ini gambaran, saudara. Makanya usahakan masjid kita itu di dalam satu kampung itu harus paling mewah dibandingkan rumah yang ada di kampung itu. Itu baru benar umat Islamnya itu. Kenapa? Loh, ini satu tempat, satu bangunan dikeroyok orang sekampung. Kan tidak pantas. Yang harusnya dibangun rame-rame kok lebih jelek daripada rumah yang lain. Gitu loh. Maka kata Allah di sini, kau bangun rumahmu tinggi-tinggi, bagus-bagus, tapi kau rendahkan rumahku. Mau masuk rumahnya penuh hikmat, senang masuk rumahnya, tapi masuk masjid gak senang, sebentar udah gak betah. Jangan. Fala antum ahya, kalau begitu kata Allah, kalian bukan orang yang terpilih. Kalau seperti yang disebutkan tadi kata Allah, berarti kita ini bukan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala antum ahrar, begitu juga kalian bukan orang merdeka kalau begitu. Kenapa? Dijajah sama dunia, dijajah sama harta. Antum abidud dunya, kalian adalah budaknya dunia. Hati-hati. Kita ini ngaku Abdullah, hambanya Allah, tapi kenyataannya kita abdud dunia, budaknya dunia. Maka lihatlah dunia itu hanya sebagai fasilitas kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Tiru siapa? Maulana Nabi Muhammad. Yang sering kita tahu Nabi Muhammad itu diceritakan miskin dan seterusnya. Ya, Nabi Muhammad itu bukan tidak punya duit. Anda kasih tahu sekarang sebagai penutup dulu. Nanti kita lanjutkan pekan berikutnya. Nabi Muhammad ketika menikahi Sayyidah Khadijah, istri beliau tercinta, istri pertama beliau Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah ini tidak dimadu oleh Rasulullah, tidak menikahi perempuan lain sampai beliau meninggal.
Ini juga perlu dicatat dulu ya. Meninggal baru nikah dengan yang lain. Begitu ceritanya sebetulnya. Sayyidah Khadijah ini diberi mahar oleh Rasulullah 20 ekor onta. Berapa? 20 ekor unta dan 500 dirham uang perak. 500 dirham. Anda tadi ngitung duit sekarang. Satu ekor onta itu sekarang duit sekarang antara 18 sampai 35 juta. Yang bagus sekarang itu, yang gede, yang bagus 35 jutaan. Ya kurang lebih kayak harga sapi lah ya. Lebih mahal kali ya. 35 juta satu ekor. Ini dikasih 20. Berarti berapa? 35 kali 20 700 juta. Masih ada uangnya lagi 500 dirham. 500 dirham, satu dirhamnya itu kurang lebih 2,975 gram perak atau dibulatkan 3 gram perak. 1 gram perak sekarang 20.000 kurang lebih. 20.000 kali 3 gram 60.000. Jadi satu dirhamnya 60.000. 60.000 kali 500 30 juta. Jadi kurang lebih Rasulullah memberikan apa tadi? Maharnya kepada Sayyidah Khadijah itu 730 juta. Kira-kira punya duit gak orang yang ngasih segitu? 730 juta kira-kira punya duit gak? Punya duit. Jangan disepelekan kita punya Nabi. Kita punya Nabi itu pemimpin perdagangan ekspor impor dulu di berbagai negara. Luar biasa Rasulullah. Masa mudanya ke Syam, kalau sekarang Syria dan seterusnya, Lebanon, antar negara sudah. Tapi bagaimana kehidupan Rasulullah dan istrinya? Sangat-sangat sederhana. Bahkan Sayyidah Khadijah sebelum meninggal sudah menghabiskan semua hartanya untuk perjuangan Islam. Yang terkenal ceritanya bagaimana? Habis semua harta Sayyidah Khadijah, dia memanggil putrinya Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, aku malu meminta kepada ayahmu Rasulullah, aku ingin surbannya, pakaiannya itu dijadikan kafanku." Disampaikan oleh Sayyidah Fatimah kepada Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayah, ibuku meminta pakaianmu untuk dijadikan kafannya." Beliau malu untuk memintanya sendiri kepadamu. Bayangkan. Ini Sayyidah Khadijah ini kaya raya luar biasa. Habis hartanya untuk perjuangan Islam, tapi malu cuma minta satu lembar pakaiannya Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih hebat lagi, Rasulullah nangis dengan hal itu, dan Sayyidah Khadijah bilang begini ketika Rasulullah sudah ada di hadapannya, "Wahai suamiku, sudah habis harta yang aku miliki untuk perjuanganmu. Tapi seandainya kau masih perlu daripada apa yang menjadi bantuanku, walaupun aku sudah di dalam kuburku, kalau kau perlu daripada jasadku ini, galilah kuburanku, ambil tulang benulangku, rangkai dia menjadi perahu untuk kau bisa naik di atasnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala." Sampai tulangnya mau diberikan untuk perjuangan Islam. Nabi Muhammad begitu, apa yang beliau punya itulah yang dibagi. Sampai pernah punya cuma 2 dirham. 2 dirham berarti 60.000. Sekarang kali 2, 120.000. Lagi musim dingin, beliau belikan 1 dirhamnya pakaian tebal, 1 dirhamnya lagi makanan. Begitu keluar dari toko, dia lihat satu orang tua menggigil kedinginan. Akhirnya apa? Dibukalah
pakaian ini tadi yang baru dibeli dipakaikan ke orang itu, makanannya dikasih. Gitulah Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dunia tidak menjajah beliau. Dunia tidak menjadikan beliau budak, tapi justru Nabi Muhammad yang yang mengatur dunia itu. Ini yang kita maksud. Artinya apa? Jangan sampai dunia mengatur kita, tapi kita yang harus mengatur dunia. Jangan sampai dunia itu ada di dalam hati kita, cukup di tangan kita. Kalau di tangan kita sebanyak apapun gampang dikeluarin, tapi kalau sudah masuk ke dalam hati kita susah untuk dijalankan kemanapun. Apalagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ngembang masjid, ngelihat saudara kandungnya kelaparan aja tutup mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita sadar dengan ini semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah dunia ini, dijaga oleh Allah daripada kejelekan-kejelekan yang ada di dunia, fitnah-fitnah dunia ini. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Diampuni salah dan dosanya. Amin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan istiqamah di jalan. Amin. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Semua daripada keburukan kita dimaafkan oleh Allah. Amin. Semua daripada apa yang menjadi kebaikan kita diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Tidak kita berpulang kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Tidak kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Meninggal dalam keadaan yang terbaik. Selesai urusan kita kepada sesama manusia. Amin. Dan selesai urusan kita kepada Allah. Lunas hutang-hutang kita kepada sesama manusia dan lunas hutang-hutang kita kepada Allah, sehingga Allah panggil kita dengan panggilan yang mulia, panggilan yang menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ala hadhihi wa la kulli niyatin salihah wa kama wasrafna sallallahu alaihi wasallam.